Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat motor. Kita ketemu lagi nih setelah sekian lama nggak review-review baik panahan maupun motor. Sekarang saya coba review lagi nih satu motor di depan, motor cantik, motor ganteng ya, motor ganteng. Padahal tahunnya udah lumayan lama. Ini Kawasaki Z250 Special Edition. Jadi kenapa dia special edition? Karena ini varian yang, sebentar saya berdiri dulu. Varian ini ada ABS-nya. Nah tuh di sini tulis di ABS-nya. Ini masih strip asli. Jadi motor ini tahun 2016. Dia itu ada dua varian warna, ada warna yang hitam kayak begini dan pasangannya merah marun. Peleknya merah marun tuh. Itu masih asli peleknya kayak begitu. Ada juga yang varian yang hijau tapi di sininya tuh silver. Jadi untuk apa? Untuk spesifikasi motornya pasti udah pada tahu semua nih untuk Z250. Dan memang ini bagus sekali. Perbedaannya hanya di ABS. Kalau si Kawasaki bilang ini campuran dari Z1000 sama Z800 karena ada ABS-nya. Pada saat itu harganya 2016 kisaran 59, sekian juta. Lumayan tinggi. Nah, kalau di sekarang tahun 2021 ya sekarang ya. Itu mungkin kisaran di 37-an ke atas sampai 40 masih ada. Kalau kilometernya masih sedikit. Oke. Sekarang kita review apa yang depan kita ini. Ini masih standaran. Paling ubahannya ya paling 80% lah. 20%-nya udah ubahan sedikit di kaki-kaki sama di knalpot. Oke, kita langsung aja ya. Kita dari atas dulu nih. Jadi di sini ubahannya sedikit, cuman ditambah supaya matiin lampu nih. Terus ada cup holder tuh jadinya, tempat naruh handphone. Terus di sini juga ini sih penggunanya ini menggunakan peninggi stang. Karena kalau misalkan bawaan standarnya katanya itu masih pegel di ini. Nah, perbedaannya di ABS kita lihat. Nah, kelihatan nggak? Jadi itu ada tulisannya ABS di sana. Ini kilometernya odonya masih 4.908. Luar biasa ini. Katanya waktu beli 3.000-an. Ini udah diganti nih. Ini juga spion juga udah diganti. Tadinya spionnya biasa, diganti sama yang mungkin biasa aja juga kali ya. Sama ini handle remnya juga udah diganti, pakai bikers punyanya. Kalau dilihat dari sini. Terus apa lagi ya? Oh, ini gantungan kunci katanya nggak mau kalah. Tuh gantungan kuncinya bagus nih dari kulit nih. Ini gantungan kuncinya ada di Tokopedia tuh, Berbo Shop nama tokonya. Facility diganti. Jadi yang kalau bawaannya itu dia di bawahnya dari speedometer ini. Jadi kita harus ganti yang nutupin speedometer dan dia nggak terlalu tinggi. Oke, semuanya masih standar, lampunya juga masih standar. Kalau misalnya kita lihat dari peleknya ini pakai 275 ya, kalau bisa dibilang 275 17 inch. Bannya baru diganti. Jadi ban bawaannya itu Betrex BT39. Nah, sekarang udah diganti dengan S20F. Ini depannya ukurannya 110/70. Oke. Ini kondisi kotornya dari Z250 Special Edition ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau misalkan banyak, nah di sini naruh plat nomornya di bawah sini. Terus di sini juga ada pelindung untuk udah dikasihin pelindung untuk melindungin dari filter. Jadi kalau misalnya kenapa ngelindungin di sini, karena di sini ringkih kalau langsung di steam. Jadi harus pakai ini. Jadi ketika di steam bagusan. Nah, itu dia. Shock breakernya masih standarnya, bukan yang upside down. Oke, ini dia nih kondisinya. Kita lihat dari sini aja langsung. Dalamnya masih begitu, masih lumayan. Kapasitas tangkinya juga 17 liter, jadi lumayan. Oh ya, untuk konsumsi BBM sendiri
Si Z250 ini kisaran 17 sampai 20 km per liter. Oke, jadi lumayan lah untuk buat hariannya. Ini bengkel ini RNR. Ini semuanya masih standar ya, semuanya standar banget. Untuk bannya, nah ini bannya juga baru ganti yang belakang. Bannya tadinya pakai BT39 140 per 70 bawaannya. Sekarang per 60, per 70. Oh. Nah, sekarang diganti dengan BT S20R, dengan 150 per 60. Tuh, ini kondisi kotornya. Jadi air tuh kalau ini nyipratnya ke sini ya, nyipratnya bisa sampai ke atas nih kalau lagi hujan. Tapi kalau untuk harian, untuk dipakai buat harian lumayan enak lah motor ini. Kita lanjut ke lampu belakangnya begini. Ini semuanya masih standar. Posisi dari belakang dilihat begini. Gagah ya. Jadi untuk yang berbadan besar udah lumayan. Motor ini nggak terlalu berat, lebih simple. Larinya ngegasnya juga lumayan lah untuk jalanan Jabodetabek ini. Oh ya, ini dia dari knalpotnya. Jadi sejarahnya knalpot ini knalpot pasangan nih. Jadi headernya ini masih pakai punyanya bawaannya, cuman dia ini kita bikinin slip on sendiri. Jadi kebetulan di sini ada bengkel bagus untuk knalpot. Jadi tolong bikinin, ternyata bisa. Nah, tadinya pakai knalpot yang pendek-pendek, pakai punya SC Project untuk untuk silinsernya. Waduh, suaranya keren banget. Sampai jadi berisik, oke, bagus gitu. Cuman di kuping yang makainya sendiri juga berisik, bahaya juga ini. Akhirnya digantilah ini untuk pertama kita jadi anak soleh. anak yang baik-baik. Jadi kalau di jalan juga misalkan ada razia apa gimana, insya Allah lebih aman. Nanti kita dengerin suaranya. Dan ini bukan punya, oh ya ini tips juga nih mungkin. Jadi ini saya beli bukan punyanya si Z250 atau Ninja 2,5 ya. Jadi ini saya beli punyanya Scorpio. Jadi R9 ini punyanya Scorpio. Kalau misalnya dilihat tuh harganya jauh lebih murah. Jadi bawaannya dia, headernya nggak kita pakai silinsernya aja, kita bikin dengan headernya bawaan aslinya. Ntar kita dengerin hasilnya, langsamnya juga enak banget, adem. Oke, apalagi ya, sudah ya kayaknya. Untuk lari udah lumayan, dan kemarin ngetes touring tuh katanya, ngetes touring dengan motor-motor yang cc-nya di atas 900 ya kemarin tuh. Itu oke, bisa ketinggalan jauh kalau di jalanan yang kosongnya minta ampun. Tapi kalau misalnya nggak kosong-kosong amat, bisalah kekejar sama motor ini. Bukannya kekejar ya, sama. Ini motor ini, oh iya, motor ini udah dilapisin sama skotlet seluruhnya, skotlet bening. Jadi lihat. Jadi kalau misalnya itu mengkilapnya terjaga, warna catnya juga terjaga. Oke, sekarang kita dengerin suaranya. Dengerin suaranya. Suaranya tuh. Oh ya, untuk motor ini sendiri juga karena dia 2 silinder jadi lebih halus ya. Kalau kita perbandingin sama Scorpio yang 1 silinder emang agak getarnya kencang. Nah, suaranya begitu. Suaranya khasnya dari R9 versi irit. Oh, oke. Jadi, oke, suara mesinnya. Wih, gitu. Oh iya, ada satu tips. Oh ini dia nih, mulai langsung benernya begini. Oh, suaranya adem. Suaranya adem. Oke. Ada lagi nih. Oke, kita matiin dulu. Jadi kalau bagi yang ingin beli Z250 ini second ataupun bakalan baru pemilik Z250 ataupun yang udah punya, saya kasih tip.
Tipsnya itu kalau nyuci jangan disiram. Jadi jangan disiram bagian jok ini. Bagian jok ini karena dalamnya ini ada kelistrikan ya. Jadi jangan disiram langsung seember gitu. Jadi bagusnya yang pakai yang semprot. Kemarin saya konslet. Oh iya, motor ini sudah ganti bendik. Karena bendiknya konslet basah. Karena sebelumnya itu saya steamnya itu disiram pakai air seember. Berapa ember? Ber. Akhirnya dia masuk air dan ini. Oh iya, ini untuk ciri khas Z250 Special Edition tahun 2016 dia udah pakai jok ini bawaan. Ini joknya dari Z800 ya. Jadi udah Z gitu. Udah bagus. Apalagi? Udah cukup saya rasa. Oh iya, dan jangan juga diganti ini dia nih. Kalau mau yang modif jangan pernah ganti jalu ini dengan pakai pelindung itu karena nantinya bisa kesemutan tuh tangan tuh. Jadi ini udah ada fungsinya untuk menahan dari getaran dari Z250. Tapi intinya getarannya masih oke lah, masih dibilang oke karena masih halus banget dan nyaman sekali. Ininya masih biasa, sennya belum LED. Oke, cukup dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ilmunya kurang, emang karena hanya sebagai pengguna yang mereview. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.